Kenapa polisi kok menunda-nunda? Dan itu sangat clear. Nah, rumah sakit yang digunakan oleh si Balsam untuk periksa itu adalah rumah sakit dompet apa, kita tahu punya siapa dia. Saya kira nanti kita bersuara bareng-bareng saja. Tapi yang paling penting adalah apa kita dari Densus 88 itu kan paling tahu, Bang Semut aja tahu, masanya Bang Hulu nggak tahu kan ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali mengulas informasi masalah Habib Bahar bin Smith. Dan kali ini ya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat angkat bicara dan meminta agar ya semuanya bersuara, angkat suara, dan bagaimana kepolisian segera menyelesaikan proses ya informasi terkait dengan penembakan Bahar bin Smith ini, karena memang sejak dari awal ya banyak kejanggalan-kejanggalan yang dipertanyakan oleh publik ya terkait dengan penembakan Bahar bin Smith. Dan memang di jagat media sosial ini informasinya ya betul-betul pro kontra, ada yang mengiyakan dan ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah drama saja yang dimainkan oleh Bahar bin Smith. Dan ini hanya bisa terjawab ya ketika kepolisian segera memberikan keterangan resmi terkait dengan hasil pemeriksaan dari laporan tersebut, baik dari hasil visum maupun sejumlah bukti-bukti yang bisa menjadi dasar bagi kepolisian untuk menyampaikan ya seperti apa laporan Bahar bin Smith ini yang dikabarkan ditembak. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat ini ya ini kemudian memberikan sebuah edukasi bagi kita, sebuah cara pandang dalam melihat persoalan ini, karena memang Bahar bin Smith ini ya beberapa bulan terakhir ini betul-betul viral ya sejak dia memberikan pernyataan-pernyataan kontroversinya terkait dengan Suryat Wali Songo, termasuk bagaimana dia menyerang secara person kepada Gus Puat maupun Kiai Imad. Dan ini menjadi sebuah ya narasi yang betul-betul menguasai jagat media sosial. Seperti apa ulasan dari Kiai Syarif Rahmat ini, kita simak dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya mohon maaf karena barusan tahu dari Kiai Imad itu jam 9.20 menit bahwa ada teman-teman polisi ini mau urusan Balsam ini rumit. Bahar Smith itu. Ya, Bahar Smith. Apa yang harus saya sampaikan? Sebenarnya berita tentang fitnah Balsam ini banyak. Yang perlu kita benahi adalah sistem di negeri ini yang memang memungkinkan mereka berbuat seperti itu. Kebetulan saya sedang di Mekah kemarin, begitu ada berita itu saya bilang, alah demah, kalau yang kemarin itu kan kasusnya Mr. J, Yusuf itu, Joshua itu kan memang dicintai sama majikannya. Wah, ini kasusnya lain lagi. Ini kasusnya ada seperti orang yang waja'u abahum isya'ayyah bukun. Mereka datang ke bapaknya bawa baju yang ada darahnya sambil menangis. Dan dia pelakunya sendiri. Nah, itu dia yang bawa baju Yusuf dilumuri dari darah kambing, melapor ke bapaknya bahwa ini darah harimau ditembak orang. Dan saya kira itu pintu masuk. Kita harus tekan di sisi ini. Saya kira tekan di sisi ini. Kenapa polisi kok menunda-nunda? Dan itu sangat clear. Nah, rumah sakit yang digunakan oleh si Balsam untuk periksa itu adalah rumah sakit dompet apa, kita tahu punya siapa dia. Saya kira nanti kita bersuara bareng-bareng saja. Tapi yang paling penting adalah apa kita dari Densus 88 itu kan paling tahu, Bang Semut aja tahu, masanya Bang Hulu nggak tahu kan ada ini. Pelurunya sakti gitu. Nah, untuk nasab atau silsilah, saya sepakat dengan semuanya bahwa
Anak saya kan ada di Mesir, 4 orang di sana, siap membantu untuk menghubungkan dengan narkoba yang ada di Mesir, insya Allah. Cuma karena tanggal 29 besok pada berangkat haji, mungkin agak cepat saja informasinya harus bagaimana. Kemarin saya sudah hubungkan dengan siapa kemarin itu, dengan Gus Fakih ya. Gus Fakih sudah langsung berhubungan, lebih cepat lebih baik. Karena mereka punya kebiasaan kalau kita lambat mereka duluin bikin sesuatu, kita repot lagi nanti. Ya, mereka sudah biasa bikin narasi yang mendahului lah. Mendahului itu kerjaan mereka. Saya kira karena memang Allah berikan keahlian bohong bagi mereka, itu sudah satu. Jadi profesi, keahlian jadi profesi sekarang. Tabiat. Ya. Saya kira itu. Jadi isunya lebih ditonjolkan kepada kebangsaan. Saya lebih senang pada isu kebangsaan. Kalau santri saya kira kita akan kondisikan bersama-sama di beberapa tempat juga. Saya kira sudah ada permintaan untuk penjelasan ini. Saya kira itu, saya mohon maaf tidak banyak bicara karena mungkin sudah semuanya terwakili. Tapi intinya adalah kami siap, daripada bukan dakwah semuanya kalau jaga siap untuk apapun lah yang ya nanti panglingan malah. Dan saya sangat senang jika besok tanggal 28 bisa bersama-sama kumpul seperti ini di gubuk saya, karena memang dalangnya yang akan kita panggungkan beliau. Ini dalangnya yang kita panggungkan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Kemarin Kapolres sudah ke rumah main. Saya senang kalau event itu digunakan untuk menampilkan wajah kita di hadapan rumah. Nah, mereka menunggu. Kok sepertinya cuma sendiri-sendiri. Mereka tidak pernah melihat bahwa tasabuhum syatta, padahal qulubuhum jami'ah kan gitu. Kita balik. Mereka mengira kita beda-beda, tapi satu. Karena kadang-kadang ada kalimat yang koyo-koyo kok lain, padahal enggak, saksuara. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif Rahmat ini ya betul-betul sebuah edukasi bagi kita agar kita melihat persoalan ini secara lebih hati-hati dan lebih objektif ya. Dan bagaimana kepolisian ini harus cepat memproses, karena ya tentu pastilah kepolisian bisa membedakan bahwa itu luka merupakan hasil tembakan, ya bekas peluru dan sebagainya. Dia akan hafal luar dalamnya. Memang sejak dikabarkan tertembak, ya Bahar bin Smith ini ada hal-hal yang menurut kita janggal ya. Pertama, di lokasi penembakan ya itu tidak ada saksi yang melihat. Nah, ini kan janggal. Kemudian tidak ada juga bukti proyektil peluru yang didapat di lokasi. Ini kan jadi tanda tanya. Kalau ada peluru yang keluar pasti biasanya ada proyektilnya. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan di publik. Kemudian biasanya juga Habib Bahar ini kan kalau dia keluar itu dikawal banyak orang. Loh, kenapa kali ini dia tidak dikawal hingga peristiwa itu terjadi, sehingga memang kesulitan untuk kemudian mencari siapa saksi. Di sisi lain bahwa pasca kejadian itu nampak Habib Bahar pun lagi memberikan pengajian di depan para santri dan jamaahnya. Dan sekilas kita lihat bahwa dia sehat-sehat saja, tidak seperti orang biasanya yang sudah tertembak. Dia pun malah ngamuk-ngamuk ya di depan para santri. Kalau orang sudah tertembak ya paling tidak ya biasanya dia pasti akan beristirahat, ataupun pastilah dia tidak akan seperti yang kita saksikan di depan kamera. Tetapi ini tidak ya, kita bisa melihat dia sehat-sehat saja gitu. Nah, ini kan yang kemudian mengundang tanda tanya bagi kita semua. Dan harapan kita apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, bahwa memang polisi harus segera mengusut ini secepatnya. Kita butuh informasi secepatnya. Kita butuh ya resmi dari kepolisian biar tidak menimbulkan ya pro kontra di luar sana. Karena peristiwa ini betul-betul sudah menjadi viral dan ini menjadi perbincangan publik. Kok kenapa sampai hari ini, dan ini sudah kejadiannya sudah lama sekali, kok belum ada ya keputusan dari kepolisian terkait dengan peristiwa penembakan itu? Padahal gampang saja bagi polisi, karena tentu dia tahulah yang namanya luka bekas peluru dan sebagainya. Tetapi ini sampai hari ini
belum ada keluar, dan apa yang disampaikan oleh Kiai Syariful Ahmad bahwa memang ini harus bersuara bersama-sama, harus disuarakan biar ini cepat clear. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.